Dari Banua untuk Indonesia. Mengabarkan berita dari fakta. Setiap kata punya rahasia. Karena kata adalah senjata Dunia. Welcome back. Welcome back. Sudah lama kita tidak bersua bersama. Bersau-sau ini. Bersau-sau. Hampir seminggu Om Nanda lagi sibuk dengan apa? Dengan program barunya? Program baru apa? Yang ngobrol-ngobrol itu. Oh, iya kita ngobrol lah podcast dengan beberapa orang yang mungkin menginspirasi. Gitu loh. Mungkin menarik lah informasi tentang dia, apa yang bisa jadi apa ya? Ya, jadi inspirasi tadi ya. Inspirasi ya, siapa tahu bisa membuat hidup lebih baik lah. Paling tidak bisa menghibur kawan-kawan. Yup, betul sekali. Oke, di Babe edisi ketiga. Kali ini kita punya berita pertama tentang ini sebenarnya prestasi. Cuman di area yang negatif. Prestasi kalau di negara lain kupikir. Tapi dia prestasinya ini malah merugikan orang lain. Penyalahgunaan. Lebih tepatnya penyalahgunaan. Ini ada seorang pemuda Kalsel ya. Pemuda Kalsel. Diamankan oleh FBI dan Bareskrim Polri. Tuh, gimana dong? Dia ini adalah bisa dibilang hacker. Dia punya program lalu dijual kemana-mana. Lalu bisa menghack data pengguna di berbagai platform seperti American Express dan lain-lain lah. Artinya kan dia nih kan membobol keamanan, cuy. Betul. Nah, dan lagi dia menjual menjual aplikasi data-data itu malah ke kayak hacker lain atau ke luar negeri? Iya, sampai ke luar negeri dia. Dan beroperasinya di Kota Banjarbaru, di kota kita loh. Kota Banjarbaru. Gimana coba? Bahkan kerugiannya sampai puluhan miliar. Anjay. Kalau yang tercatat oleh kepolisian itu sekitar 31 miliar sih. Wih, banyak banget. Nah, banyak banget ya. Ini sebenarnya kejadian penangkapannya ini sudah ada sejak Desember lalu. Iya. Ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Banjarbaru ya. AKP Endis Ari Dinindra. Penangkapan tersebut dilakukan langsung oleh Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan FBI dan Interpol. Polres Banjarbaru hanya membackup. Ya. Jadi uniknya anak muda ini ada di daerah, ada di lokal kita dan dia diawasi oleh FBI loh, dunia. Jadi dia kemampuan hackernya, kemampuan meretasnya ini bukan main-main. Bukan, artinya udah kelas dunia nih. Iya, dia membobol berbagai situs keamanan juga. Informasinya anak ini salah satu putra daerah, bukan orang Banjarbaru lahirannya, putra daerah di daerah Hulu Sungai. Oh iya. Sungai gitu. Tapi dia punya rumah di Banjarbaru dan ketika penangkapan itu oleh Bareskrim itu dia lagi ada di Banjarbaru di daerah Cempaka. Kebetulan banget. Nah, dari penangkapan itu polisi mengamankan barang bukti BMW 320i AT. Ya. Dan juga sepeda motor sport. Oh, jadi di hasilnya uangnya itu mungkin sudah dibelanjakan. Diduga tapi uang itu hasil dari barang itu hasil dari uang yang dia uang hasilkan dari kejahatan itulah. Karena itu karena ini tidak ilegal jatuhnya, jadi dianggap kriminal. Iya. Bahkan penjualan datanya ini menyebar di 43 negara dengan total 70.000 akun. Ngeri orang ini. Ini pintar, ini akun nih pemainnya ini pintar cuy. Maksudnya dia cerdas loh. Dia bisa komunikasinya di digital udah di atas rata-rata nih. Iya. Tapi sepertinya dia tidak bermain sendiri, dia punya jaringan. Oh gitu. Jaringan di Indonesianya, jaringan di internasionalnya mungkin. Alangkah baiknya kenapa harusnya sih ada pembinaan atau gimana? Memanfaatkannya dia lah. Ini menarik sekali. Gimana? Karena pemuda ini kan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru ya. Setelah Bareskrim mengamankan, lalu di BAP dan lain-lain, diserahkan ke Kejagung dan kasusnya akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk
untuk disidangkan. Disidangkan. Sidangkan. Berarti ini si doi ini lagi ditahan nih ya? Iya. Lagi tahan. Tapi informasinya si doi lagi Tidak dikalsel. nggak di kalsel. Diamankan lah karena diamankan ke tempat yang kelasnya lebih. bukan kelas-kelas penjahat kecil, Iya, mainnya udah cyber nih. Sudah puluhan negara cuy. Negara pula. Sedunia gitu. Tidak mudah itu. Tidak Aku udah melihat mudah, rumus-rumus mudah. coding aja pusing apalagi Asli hacking. cuy. Aku pernah Hmm. zaman kuliah Hmm. pemrograman 2 Apa? itu ngambil 2 kali. Dua kali Pemrograman itu coding ya. Karena menarik minat atau gimana 2 kali itu? 2 kali itu karena satu pernah dapet E. Oh. Lalu ngambil di semester 2 semester selanjutnya itu dapet C aja. Oh ya memang pernah ada prestasi di situ. Jadi 2 kali. Artinya coding ini kan ini bahasa mesin ya. Bahasa mesin. Dia pakai bahasa mesin dan artinya nggak gampang. Aduh. Aku luar biasa aku melihat dia. Excel aja pusing dah apalagi bahasa. Luar biasa dia memang. Oke, kita salut sebenarnya ini kemampuan yang patut diperhitungkan. Cuma fungsinya kita berharap ini bisa lebih ke arah yang positif. Kayaknya dia salah gaul dah. Iya, lingkungannya aja nih. Nggak salah gaul dalam arti harusnya kemampuannya di tempat lain yang bisa yang paling nggak di pertahanan negara kayak gitu loh. Membantu siapa? Mungkin membantu kementerian. Iya, memperjuangkan di atas nama negara gitu kan. Sementara kan di atas nama pribadi nih. Iya. Nah, bahkan modus operandinya ini membuat program dan bisa dipakai untuk mengumpulkan data, kartu kredit dan lain sebagainya. Dijual ke banyak negara. Aku paham. Gitu. Enggak, bukan paham. Trik-trik atau kemampuan hacker kartu kredit itu dia. Ya. Itu tuh kawan-kawan era lampau pernah bilangnya carding kayak gitu. Jadi dia memang orang-orang ahli IT nih, pemrograman apa segala macam, mereka berhasil menghack kartu kredit dan dipakai, diuangkan, dibelanjakan kartu kredit itu melalui situs-situs internet gitu. Tapi kalau American Express itu kayaknya dia ini ya paket ya. Paket ya. Kan itu kan bukan market. Jadi mungkin ini pembelian melalui American Express itu. Ya, kemudian kan dipakai kurirnya kan. Dan tidak membayar ya. Artinya tidak membayar ya pakai itu ya. Iya, dia tidak mengeluarkan uang pribadi tapi dari uang orang lain. Dia akun-akun itu ya. Membajak lah, bahasanya membajak. Luar biasa sih. Kemampuannya luar biasa. Penggunaannya saja untuk yang harus difungsikan lebih benar. Tapi menariknya dari kasus ini adalah Kajari Banjarbaru ya, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Pak Andri Irawan itu menyebut paling tidak anak ini nanti bisa dibina lah. Nah, itu positifnya tuh. Ya itu mungkin keinginan dari Kepala Kejaksaan dari pihak yang berwenang. Ya setidaknya dia bisa membuat keputusan yang lebih bijak kan. Ya, artinya anak ini punya potensi nih. Punya kemampuan. Umurnya masih muda pula, masih lebih awal-awal 20-an. Betul sekali. Masih kepala 2 gitu. Ya artinya kalau masih dibina bisa nanti diperbantukan di Kejaksaan Agung ya, minimal atau di Polri. Ya mungkin di situs-situs kepolisian untuk mengamankan atau pemerintah daerah mungkin membantu kepolisian mencari kriminal lewat cyber misalnya, kejahatan cyber kan bisa. Atau memeriksa celah-celah di keamanan di situs-situs kementerian atau instansi-instansi lainnya bisa juga kan. Gitu. Kita tapi kemampuannya diakui jempolan sih. Ya. Soal semoga itu. Siapa namanya? Ya namanya sih nggak disebutin, cuman inisial aja RNS. Ini gitu. Yang ketahuan artinya masih banyak beberapa orang-orang yang memang berkemampuan itu agar lebih baik lagi lah. Diarahkan ke yang lebih membantu negara. Tapi informasinya menariknya, si RNS ini pernah mendapat juara 1 lomba web. Coding web waktu zaman SMK di Hulu Sungai. Berarti dapat ini ya data profilnya ya. Iya. Dan memang kelihatan dari dulunya dia memang sudah berprestasi. Dia. Cuman memang salah gaul aja. Gimana ya? Kita perlu ada wadah sih kayaknya. Kayaknya harus ngopi sih dia. Ngopi santai ya. Kita tuh berharap dia bisa kesini tapi lagi ditahan. Ya paling enggak ngopi lah dia. Kalau udah ngopi tuh kan enak. Habis itu ya paling enggak camping mungkin kan. Boleh. Oke deh, itu informasi soal si anak muda yang jago hack tapi salah gaul ini. Lanjut, ada berita apa nih Om Nanda kita punya? Oke, kita punya berita yang paling hangat sedunia di sepekan ini. Ya. Konflik Ukraina versus
Rusia. Jadi dia Invasinya mulai tanggal berapa nih dari Rusia nih? jadi gini coy, konflik itu kan sudah terjadi di tanggal 24 Februari kemarin. 24 Februari. Nah, banyak tuh kabar-kabar berseliweran, ada yang pro ke Rusia, ada yang pro ke Ukraina. Tapi secara pribadi boleh dong, berpendapat boleh dong. Iya, boleh. Pribadi aja nih. Artinya kita memang Indonesia secara umum mestinya sih nggak terlalu harus memihak atau menyuarakan ke PBB atau segala macam yang berurusan negara, karena aku pribadi nganggapnya kayak ini urusan kakak beradik yang harus diselesaikan internnya. Tapi cuy, secara kemanusiaan ya invasi ke negara lain tuh ya yang apa ya? Ya, boleh berpendapat. Kita boleh. bilang kejahatan kemanusiaan. Betul. Kita selama ini kan ngomongin antara Israel Palestina. Ya. Lalu tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina. Ya. Iya, walaupun secara sejarah mereka satu rumpun di Eropa Timur ya. Iya. Tapi dulunya masuk di Uni Soviet. Cuman kan sekarang udah sama-sama berdaulat, Rusia berdaulat, Ukraina berdaulat. Walaupun alasannya karena ada dua Ukraina daerah melanggar janji. Iya, ada dua dari sana. Dua daerah di Donetsk dan Luhan itu kan referendum. Mereka referendum 90% katanya masyarakatnya itu mau untuk merdeka, punya negara lah. Luhan punya negara sendiri, habis itu Donetsk punya negara sendiri. Lalu Ukraina ini karena merasa ini di daerah mereka tidak dilibatkan. Dan dukungan itu datang dari Rusia malah. Itu malah yang lebih lampaunya lagi ya. Baru saja. Iya. Nah, memang panjang sih soal Rusia dan Ukraina walaupun ini. Ada beberapa maksudnya serangan Rusia itu menghancurkan beberapa fasilitas, tapi kan dia tidak memerangi warga sipil. Dan itu memang diatur dalam kode etik perang, memang diatur. Dia kan hanya menyasar militer dan presidennya. Oh gitu. Ya, gitu. Tapi tetap saja. Tapi ya itu tadi kita sebenarnya perang kita kayak ya udahlah. Saya tidak bisa terlalu banyak campur ke dalam, apalagi media sedang ini blow up sana, hiperbola, banyak. Iya sih. Di nasional juga. Yang pasti kita ikut prihatin dengan kejadian ini. Kalau bisa sih ada titik temunya lah untuk berdamai, biar ya udah yang berhenti di situlah. Karena kalau berlanjut ini akan sudah ada tanda-tanda kan keterlibatan negara lain, itu bahaya. Negara lain, NATO di bawah juga, terus bahayanya itu nanti makin melebar. Ini udah mulai, ini udah kelihatan nih. Itu sih. Tapi menariknya katanya ada Miss Ukraina yang ikut berperang. Si cantik ini siapa namanya? Siapa sih? Kita harus tahu ini si cantik ini. Anastasia Lena. Jadi dia turut andil berjuang mempertahankan negaranya. Dia ini Miss Ukraina ini udah si cantik ini berpose, berpakaian militer dengan senjata, dan dia mengunggahnya di Instagram pribadi dia. Tapi beneran ikut kan nih dia nih? Nggak tahu, yang penting kan berpose dulu lah. Iya. Yang penting menunjukkan bahwa dia terlibat gitu loh, memperjuangkan tanah airnya. Iya gitu. Sih. Terus bawa Tapi Rusia ini kan salah satu negara terkuat ya di dunia ya. Iya, superpower, adidaya juga kan. Superpower juga selain bagaimana Amerika Vladimir Putin ya. Dia punya nuklir, punya senjata-senjata yang luar biasa. Dan negara-negara pendukung yang juga punya kekuatan militer luar biasa. Iya, betul. Ya udahlah. Itulah. Karena kabar ini di era seperti ini informasinya berseliweran bebas di internet. Tepat. Kita buka ini ada konflik, kita buka medsos, konflik ini diceritakan. Nah, sebaiknya kita sebagai pembaca pun bisa menyaring ini, tidak semua harus diklaim. Ya. Ya harus pandai-pandai menyaring informasi, memilah-milah ini yang akurat, ini yang hoax. Ini memang agak sulit. Kita harus memang banyak menerima dari banyak sumber untuk kita kaji ulang. Tidak semuanya bisa telan mentah begitu cuy. Oke deh, yang penting semua intinya kita harus ikut prihatin aja sih. Ikut prihatin sebagai warga karena negara. Karena ini kebijakannya sudah aturan suatu negara. Ya, tapi perang tidak pernah dibenarkan. Soal perang, siapa menginvasi siapa dengan alasan apa, tetap menurut saya ya pribadi tidak. Iya, boleh. Tidak pernah dibenarkan gitu. Kita bebas dalam berpendapat tapi tetap bijaksana. Oh iya. Oke, next ada berita apa Om Jep? Ada berita dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan nih, dari lokalan kita nih.
Polisi memusnahkan 1,4 kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Wih, 1,4 barat. Selamatkan 22.000 warga Banjarmasin. Artinya tuh kalau dibagi saat satu orang segram tuh sampai 22.000 orang. Ya katanya dari di 1,4 ini kan bisa menyelamatkan 22.000 jiwa ini masyarakat yang tidak ketergantungan. Iya, tidak ketergantungan. Tidak ketergantungan si narkoba. Memang kalau narkoba ini semua kalangan sih ya. Semua kalangan dan gak bisa dikecil-kecilin alasannya. Ya udah narkoba udah gak bisa ya tetap aja. Salah pokoknya. Kita nggak tahu efek setelah orang itu memakai narkoba ya bisa dia maksudnya anarkis, lost control atau adiksi. Ketika adiksinya datang lalu dia ngamuk-ngamuk. Betul. Gitu. Apalagi harga si barang haram ini mahal katanya per gramnya ya. Tidak murah. Berapa? Tidak murah, mahal katanya. Berapa cuy? Berapa sih katanya mahal? Pokoknya mahal lah. Pokoknya mahal lah. Tidak ada penyintas narkoba di sini ya. Alhamdulillah tidak ada. Penyintas narkoba. Nah, ini salah satu prestasi juga dari kepolisian dari kita support lah. Polres Banjarmasin ya. Betul. Gitu. Penangkapan, terus pemberantasan, kita support penuh lah untuk generasi ke depan yang lebih baik tanpa narkoboy. Maju terus berantas narkoba. Say no to narkoba. Say no to drugs. Ngopi yes, drugs no. Yes, kopinya tidak ada hari ini. Nanti kita cari. Aduh, belum ada lagi nih Mas siapa kayak gitu masuk gitu. Aduh. Punya apa lagi nih kita Om Nanda? Kita ada satu lagi dari berita dari mana yang lokal nih ya? Tiket. Oh, nasional. Yes, tiket MotoGP baru terjual 21.530. Banyak lumayan, tapi dari targetnya 60.000 cuy. Separohnya aja belum, hampir separoh malahan. Belum ada separohnya. Iya, artinya tribun ini masih banyak kosong nih. Itu dari penjualan sampai dengan awal Maret ini ya? Iya. Jadi sampai saat ini tiket MotoGP Mandalika 2022 baru terjual sebanyak. Apa itu? Baru sebanyak 22.000. Ya. Nah gitu aja sih. Cuma kita untuk ini untuk harga tiketnya memang bervariasi coy. Jadi dari ada yang VIP, ada yang tribun bawah, tribun atas. Paling murah berapa katanya itu? Sekitar 2 jutaan. Oh 2 juta paling murah. 1 koma lah kalau nggak salah ada 1 koma. Nah uniknya lagi untuk tiket MotoGP di Mandalika juga paketan. Ada yang bareng sama sekalian menginap di hotel dibayar gitu. Sekian kayak gitu cuy. Iya kalau punya duit variatif, sih. Punya duit sih oke lah berangkat lah. Oke lah. Tapi kalau di zaman Covid kayak gini orang masih mungkin mikir-mikir ya. Lagi. Walaupun si ajang ini bergengsi dunia gitu. Iya betul sekali. Udah tahu fakta barunya belum Om Nanda? Apa tuh? Bahwa ASN di Nusa Tenggara Barat diwajibkan untuk nonton. Waduh, wajib nih. Wajib. Wah, tidak nonton berdosa. Karena penjualan tiketnya sampai awal Maret ini masih lesu. Wah, ini berarti ada upaya dari pemerintah setempat dong. Iya. Maksudnya isu ini untuk mendongkrak pembelian atau penjualan tiket, maka ASN diwajibkan untuk beli kan, bukan ditraktir kan? Beli sih. Nah, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Arya. Ya, dia bilang ASN di NTB bakal diwajibkan untuk membeli tiket MotoGP Mandalika. Pemprov NTB telah berusaha untuk meningkatkan penjualan tiket sebab per 20 Februari penjualan tiket baru 21.000 malah. Ya, belum separohnya kan. Dari 60.000 target gimana nih? Wah. Tapi ini ternyata ada potongan sebanyak 35.000. Oh, enggak juga sih, sama aja sih. Tuh, gimana? Tapi mahal cuy. Ya, MotoGP ini mahal cuy. ASN berapa? ASN gimana nih? Tapi aku yakin ada yang mau karena kan ya pasti ada yang mau nonton live dunia pula di tempatnya sendiri juga di Pemprov NTB kan? Iya. Tinggal lagi kalau memang ini kebijakannya dari atasan mau gimana dong? Kayak nggak boleh nolak gitu kan seluruh ASN. Iya sih. Gimana dong? Bijaksana nggak sih ini sebenarnya kebijakan yang bijaksana nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga karena kan masa sulit. Iya. Siapa tahu ASN-nya dan ada wewenang untuk menolak juga kan? Iya, ASN-nya mungkin lagi perlu healing. Enggak, bukan healing. Bisa jadi sih. Oh iya, healing. Dan dia harus keep money untuk bertahan beberapa waktu. Iya, maksudnya depan. Kebutuhan primernya, sandang, pangan. Beda lagi kalau ada subsidi dari pemerintah. Iya. Ya subsidi pun anggarannya dari mana? Tapi terus nanti beberapa bulan kemudian ada pemeriksaan BPK. Lah, gimana? Iya dong.
Masalahnya akan ribet. Nonton Mandalika kan bukan Nah, itu bukan kebutuhan dari primer, aduh, kebutuhan bahaya. tersier mungkin. Iya, nanti kalau kebutuhan apa sekunder kan masih bisa yang Betul. lain, tapi Mandalika merepotkan laporan pertanggungjawaban ntar. Aduh, kasihan juga ya Kasihan ASN juga ya. sih. Tapi kalau ASN-nya banyak duit sih nggak masalah. Gak masalahnya kayak gini. Yang penting kepala daerahnya bertanggung jawab lah. Entah apapun yang terjadi nanti kan. Iya, tapi Demi penjualan tiket. iya sih, penjualan tiket ini digenjot terus, tapi ya harusnya loh ya. Harusnya narik apa maksudnya penonton dari iya, dari kalangan umum, kalangan-kalangan pengusaha, yang menengah ke atas yang punya gaji 20 juta per bulan mungkin. Berarti alangkah baiknya si kepala daerah provinsi baik itu gubernur atau bupati itu bisa berkomunikasi dengan investor atau pengusaha setempat. Dia harus punya jaringan yang memungkinkan itu untuk laris. Tapi tanggung jawabnya kan bukan tanggung jawab pemerintah daerah. Betul, saja. secara emosional aja mengandalkan jaringan. Iya, artinya mengandalkan kemampuan sales Anda lah. Waduh, iya, sales. Iya kan? Artinya selama ini kan udah panjang nih promosinya. Dia punya masa jabatan. Setengahnya aja nggak kejual. Betul. Kosong dong nanti. Betul. Aduh, gimana kita berharap sih? semoga penyelenggaraannya tetap bisa membuat masyarakat terhibur dan tanpa harus ada konflik-konflik di belakangnya. MotoGP selalu seru. Kita nonton MotoGP selalu seru. Cuman yang memberatkan ASN cuy. Iya. Kenapa kita harus kesian dengan ASN? Kenapa ya? Karena mereka aparatur sipil negara. Iya. Dan capek ya kerjaannya kan? Ya capek lah, banyak yang ngurusin masyarakat. Ngurusi ASN yang baru, mengurusi pekerjaan ASN yang lama. Iya, harus bikin KTP masyarakat. Ya, lelah kan? Pelayanan publik, ya, dan digaji dan lain-lain lah. Dengan gajinya dari masyarakat umum. Iya, seandainya gajinya cuma 4 juta, nonton itu 3 juta, 2 juta. Iya. Belum angsuran mobil, angsuran rumah. Nah, belum beli cukup, kan? Minyak goreng, beras dan lain-lain. Lengkap lah. Minyak goreng antri gimana? Bijakannya harus dibijakin. Boro-boro ngurusin perang di negara sebelah. Iya, di negara sendiri antri minyak aja nggak kelar-kelar. Ya, makanya. PPKM nggak berakhir. Masa perang harus pakai masker dulu kan? Udahlah. Nggak apa-apa lah, pakai masker kan bagus. Artinya yang nggak terlalu ini jadi kemana-mana. Nggak terlalu ganteng, pakai masker tambah ganteng lah. Kalau maskernya itu mahal, sudah berdasarkan penelitian kan? Kayaknya itu. Oke, next ya. Next. Ini, waduh, ini kejadian nih datang dari Martapura, Kabupaten Banjar. Apa tuh? Ada motor bebek ditemukan di dasar sungai. Oh, ini kisah yang ini ya, berita yang waktu itu si pemancing gak jadi mancing gara-gara lihat itu ya motor bukan? Iya ya. Iyalah. Oh iya. Kejadiannya ini 27 Februari lalu. Memang pertama kali yang melihat ini adalah si pemancing itu namanya Syamsuddin. Nah, melihat ada motor di dasar sungai. Nah, gitu. Karena mungkin sungainya jernih ya. Jernih. Sungai Martapura jernih. Jadi kelihatan. Dan irigasi kan? Irigasi. Jadi agak tidak terlalu dalam, dangkal aja. Nah, lalu dilaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Nah, tapi sampai saat ini belum ketahuan nih siapa pemilik motor ini, belum diakui. Motor, iya. Tidak ada yang mengklaim bahwa itu motornya dia, gitu kan? Pertanyaannya adalah kemudian kok bisa? Kok bisa nyemplung? Kok nyemplung dan tidak ada yang mengaku? Aduh, ini kok bisa agak aneh juga. Bebek ini loh. Harusnya bebek ini bisa berenang. Kenapa ya? Bisa ya, bonyong tapi ada laju ya. Informasinya masih simpang siur. Apakah motor curian lalu khawatir cemas dicari polisi dibuang? Nah, atau ada yang tidak sadar motornya nyemplung, daripada malu udah ditinggal. Tapi ada juga warganet yang bilang marga mabuk jackpot. Nah, lalu ditinggalkan kendaraannya. Pokoknya dah healing. Itu kan kemungkinan ya, dugaan ya. Kita kan udah tahu ya, Bang. Apalagi komen-komen itu kadang kocak-kocak. Iya sih. Aduh. Tapi motor loh, harga belasan juta mungkin ya. Kok ditinggalin gitu aja lah. Ya mungkin dia udah ada cadangan. Oh, banyak motornya lah. Atau motor itu sengaja untuk dicemplungin. Biar gak ketahuan istri misal. Beli bahan untuk dibangun, tahu-taunya dimarahin gitu kan. Mending dikiloin cuy. Mending dikiloin cuy. Kan? Nah, atau jual spare partnya kan. Jual kampak. Aduh, ada aja. Tapi ini kejadian loh, fakta loh. Tapi fakta udah ini sedang diusut tapi tidak tuntas. Nah gitu. Belum tuntas. Bukannya belum tuntas. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ditemukan. Ya, bagi kawan-kawan yang mau melihat langsung barang buktinya, langsung ke Polres Banjar lah. Ya.
Polres Banjar ya. Siapa tahu penasaran kan, siapa tahu dia merasa kehilangan tapi bingung. Ternyata motornya dia gitu loh. Tapi mungkin baru baca berita. Masyarakat dan saya sendiri mungkin penasaran. Ini motifnya apa? Nggak tahu, motif bunga-bunga. Bunga-bunga ya. Atau batik tulis. Aduh. Tapi menarik nanti lanjutan dari ini ketika sudah ditemukan si pemiliknya. Lalu ditanya polisi motifnya apa? Iya. Ya dia akan ulun putus cinta, Pak. Nah, bisa jadi karena udah banyak kasus karena kendaraan ini dipakai ulun mau boncengan pacar ulun. Karena sejarah. Bisa jadi kan. Sejarah. Ulun untuk menghilangkan ingatan itu ulun caburakan aja. Daripada inget terus dibuang. Siapa tempe kan kita kada tahu kan? Siapa tempe bukan tahu kan? Nih ya. Aduh. Nice lah. Oke deh. Next deh kita punya apa nih Om Nanda? Next berikutnya Banjarbaru. Banjarbaru again. Ini gue kurang tahu kenapa ini jadi konflik di Banjarmasin, tapi udah diputuskan Banjarbaru tuh udah jadi ibu kota provinsinya Kalimantan Selatan. Secara pribadi sih oke, senang lah, tapi di balik ini semua kepala daerah khususnya wali kota mungkin kita masyarakatnya juga harus siap nih menerima perkembangan kota yang semakin maju, gencar, semakin padat nantinya. Iya. Dan wali kota juga ada bikin statement akan bikin apa? Blueprint ya. Blueprint pembangunan apa? Ya, daerah sini untuk pemetaan itu. Apa daerah apa? Walaupun sebenarnya usulan ini sudah dari masa itu. Itu masa apa cuy? Masa apa tuh? Memang direncanakan bahkan di era Soekarno. Karena kan dulunya Van der Veel juga membangun berbarengan dengan Palangka dan Banjarbaru kan. Banjarbaru dulu dong. Banjarbaru dulu. Terus diputuskan sentralnya Indonesia mana nih? Ternyata Kalimantan di mana? Di Palangkaraya, lalu dipercantik. Walaupun tidak kejadian, tapi konsep-konsep itu udah dikemukakan oleh beberapa pemimpin kita gitu loh. Iya sih. Tapi kalau Banjarbaru sih maksudnya untuk dijadikan ibu kota ya representatif. Iya dan kupikir cocok. Wilayahnya strategis. Iya, tanahnya. Iya, maksudnya dekat dengan beberapa kabupaten kota. Iya, hubungan internasionalnya juga karena bandara di sini. Bandara di sini juga. Iya. Tinggal penunjang-penunjang lainnya mungkin nanti ya di sini. Cuman jangan sampai crowded. Gimana tuh? Dampak ininya? Permasalahan mungkin kayak di ibu kota Jakarta, daerah penyangga seperti Tangerang, Bogor, Depok. Permasalahannya adalah macet. Oh ya, itu so pasti. Satu lagi, ini akan menambah pekerjaan para polisi reskrim. Tingkat angka kriminal akan naik, cuy. Oh iya. Karena akan jadi ibu kota, akan menjadi kota besar. Ya. Otomatis ada beberapa mungkin yang pindahan, pendatang atau kaum-kaum urban lah. Nomaden, tidak ada rumah, dia akan berkecimpung dan beraktivitas di sekitar pusat kota. Ibu kota lagi. Ibu kota provinsi ya. Iya, provinsi tapi mungkin akan terjadi masif di 5-10 tahun akan datang. Iya, artinya tidak dalam waktu dekat juga. Iya, ini masih berangsur-angsur sedikit demi sedikit ya. Pembentukan ibu kota provinsi ini masih mentahan nih. Dalam artian ini dikasih. Tapi rancangan undang-undangnya sudah disetujui ya oleh DPR RI ya. Iya, benar. Yang lucunya itu kayak ada beberapa, kita tidak sebut nama tapi muncul, tidak terima dengan ini. Padahal kan ini udah lama banget cuy. Iya sih. Usulan ini udah ada dari berpuluh-puluh tahun lalu. Ya gitu kan, ya nggak masalah, boleh lah, nggak apa-apa. Dia mengeluarkan pendapat. Ya. Cuman benar sih, saya mendukung sih soal blueprint yang akan dibuat oleh kata wali kota itu. Kita akan bikin blueprint. Artinya, sini daerah untuk perumahan, di sini untuk pertanian, di sini untuk industri, dibagi-bagi gitu. Jadi kerjaan berat juga karena dia harus mikir, harus punya orang. Ya dia harus punya kebijakan yang memang benar-benar real lah kelihatan di lapangan. Iya. Tapi itu sih yang harus diantisipasi adalah kemacetan nanti. Jangan sampai jadi, ya tahu sendiri lah. Kita mungkin pernah jalan di Kayu Tangi ketika pagi, sore. Itu macetnya minta ampun karena menatanya di belakang hari, bukan di awal. Banjarbaru ini dari sekarang nih. Ketika penduduk udah mulai banyak, ini baru mau nata salah dong. Ini harus diatur dari sekarang gitu. Jadi jumlah kendaraan, pembangunan ini apa sih? Flyover itu maksudnya disiapkannya dari sekarang. Jangan nunggu macet dulu baru dibikin kayak di Banjarmasin, jadinya malah proyek terlama di Indonesia.
proyek flyover terlama waktu itu. Iya. Cuman lah itu Tapi kan cukup pelajaran. membantu ya, Iya, cukup membantu itu setelah tiket. jadi Maksudnya membantu. itu jadi pemantik nantinya di kota besar berikutnya yang menyusul Banjarmasin harusnya bisa disiapkan dari awal gitu loh. Iya, betul sih. Ya kita berharap ini bisa berjalan mulus lah. Saya mendukung kok. Dukung dong. Dukung Kantor dong. kita di Banjarbaru kok. Orang KTP saya Banjarbaru kok. Saya juga warga Banjarbaru dong. Oh iya, siap. Nice. Oke deh. Oke, next. Om, kita punya Next ada berita dari Hulu Sungai Tengah. Apa itu dari Hulu Sungai? Barabai. Wow, ini Dari mantap Barabai. nih. Jelang Ramadan, Polres AST hancurkan 97 knalpot bising hasil razia. Knalpot bising. Knalpot brem-brem nih. Kadang wah aku muar juga kan mendengar tuh nang aung ada karuan tuh nah. Itu polusi. Polusi apa namanya? Polusi telinga kah? Polusi suara. Polusi suara ya. Iya. Polusi suara. Mungkin ada orang yang pengajutan tiba-tiba. Oh, jadi ini kan upaya Ya. polisi lebih dini menjelang bulan puasa. Bulan Ya, Ramadan. jadi ya. menjaga kekhusyukan dalam beribadah juga. Bagus sih. Ini sebulan lagi ya gitu ya? Bulan lagi. April ya, awal April udah mulai Awal April Ramadan udah ya. mulai ya. Perhitungan dari PP Muhammadiyah tuh tanggal 4 April udah. 4 April udah mulai Ramadan. Ramadan ya. Iya bagus ya. Nah gini nih antisipasinya Tapi dari cuy, jauh-jauh hari. Betul, tapi ini polisi yang nanggap nih mesti tahu juga dengan otomotif. Wes gue pro kalau masalah otomotif. Oh iya iya. Nah, kalau memang kendaraan-kendaraan itu memasakkan knalpot knalpot bising, Brem-brem. ya, di luar kapasitas yang seharusnya kan cc rendah tuh. Itu kan berisik ribut. Nah, beda kalau Anda menilang beberapa kendaraan yang udah dari pabrikannya bunyinya kayak gitu. Oh. Yang 600 cc. Artinya 750, jangan pilih kasih 1000 ya. cc. Ya, bukan jangan pilih kasih tapi gini. Polisi harus tahu nih, ini knalpot yang memang dimodif untuk nyaringin bikin Oh, bikin ya. Nah, ini kendaraan yang emang udah Yang dari sananya dari dibikin sananya mau kayak begini. gitu. Mau ditangkap apa lagi pabrikannya bikin kayak gitu. Oh. Apalagi gitu yang ZX 250R tuh kan nyaringnya doang tuh, berisiknya doang. Cepatnya kagak gitu loh. Iya. Nah, itu tuh mesti minimal tahu ada edukasi soal itulah. Ya kita berharap semua pihak itu semakin pintar dalam menggunakan wewenangnya. Nah, si pengendaranya tahu batas, biar modifnya tuh nggak keterlaluan gitu lah ya kereta pintas boleh, tapi kalau mengganggu orang ya janganlah. Nah, si polisinya pun tahu ilmu pengetahuan soal itulah. Iya Biar sih. nggak asal gitu. Iya. Ya baguslah apa yang dilakukan kawan-kawan. Iya. Biar kita pihak menjaga keharmonisan dalam beribadah dan bermasyarakat secara Ya, umum. Wih, menjaga kondisi keamanan ketertiban masyarakat. iya. Kamtibmas. Kamtibmas Satpam. Oh, kok Satpam? Oh iya semua Kamtibmas ya, beberapa Oke. petugas itu Kamtibmas. Oke. Next, ada berita apa lagi? Apalagi nih kita Habis punya? kah? Oke, sekian Habis kah? Oke, berita sekian. dari kami. Oke. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Entah apa lagi yang akan terjadi di bumi ini. Semoga kita baik-baik saja. Tetap bisa membawakan berbagai informasi untuk Anda. Saya JP Ayubi. Saya Ananda Perdana Anwar. Baca berita Polres Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.